Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, sebagai aturan di sini nama saya Dik-Dik karena kemarin banyak yang dari Bandung. Buya Sakur yang saya banggakan, yang saya kagumi. Tadi Buya dalam ceramah menyinggung tentang segumpal darah. Segumpal darah. Segumpal darah yang ada dalam dada. Jadi sebetulnya ini yang sering mengusik mimpi saya, Buya. Kita dalam beragama sering diperkenalkan dengan bahasa akal dan kolbu. Kalau kita tahu akal sering diasosiasikan dengan jaringan otak dan kolbu diasosiasikan dengan segumpal darah itu. Pertanyaannya, apakah memang kesadaran kolbu yang dimaksud dalam agama itu memang ada dalam otak? Saraf-saraf kesadarannya, sentralnya, sensornya, dan lain sebagainya. Dan apakah yang dikatakan kolbu itu juga berkait dengan segumpal darah itu, sehingga ada istilah yang tadi katakan kolbu sebagai burung, raga sebagai sangkar, dimana kalau baik segumpal darah itu maka baik seluruh kehidupannya dan sebagainya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua berkaitan juga dengan salah satu yang diulas oleh Buya tadi tentang agama yang berbicara pahala. Saya melihat dalam hal ini dalam konteks sebagai religi. Sementara kajian tasawuf yang kita bahas selama ini kita sedang membangkitkan spiritual. Nah, pertanyaan saya, Buya, sering dalam praktek spiritual dengan religi itu dikisruhkan atau dibikin rancu. Padahal kalau menurut saya mungkin religi itu lebih berorientasi kepada masalah fikih dan aturan-aturan yang baku tadi, aturan-aturan yang bicara dengan pahala dan dosa itu tadi. Sementara spiritual tentang kesadaran berketuhanan dan kesadaran tentang tugas hidup kekhalifahan sebagai manusia. Pertanyaannya, Buya, apakah sebetulnya religi itu sebagai jembatan untuk membangkitkan spiritual? Apa spiritual itu menjadi dasar bagi tumbuhnya sikap religi dari seseorang atau suatu kaum? Apakah kedua-duanya seiring sejalan seperti dua biji mata uang? Mohon tanggapan Buya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, sebetulnya manusia itu ketika pada masa masyarakat primitif terjadi mereka kebersamaan yang biasanya dikaitkan dengan faktor-faktor substantif, kesamaan bahasa, kesamaan ras, warna kulit, satu keturunan, ya, satu keluarga itu menjadi satu suku yang hidupnya masih bergantung dengan berburu dan sebagainya. Tanpa manajemen, tanpa politik, tanpa pemerintahan, mereka bisa hidup. Betul nggak? Apa yang terjadi? Mereka selektif alami, yang menjadi kepala suku itu selalu yang badannya kekar, ya kan? Yang bisa berkelahi dengan macan, kan gitu. Nah, ketika dia dinobatkan sebagai kepala suku, tidak ada aturan undang-undang dasar, undang-undang, peraturan, juklik, juklak, juknas, juknis, juklak, juknas, nggak perlu. Kepala suku dengan kebijaksanaan dia sendiri tinggal tunjuk saja, melakukan job description. Dia dengan instingnya menunjuk anak buahnya yang kekar-kekar, kamu 1, 2, 3, 4 berburu. Nah, ini yang punya kuliner masak, kamu masak. Yang ini mengasuh anak-anak, ini yang menjaga kampung kita. Mereka damai, nggak ada masalah.
nyaman-nyaman saja. Iya kan? Nah, ketika mereka dalam satu ras, satu suku, satu bangsa. Nah, ketika kita ini terjadi beberapa suku, bangsa, bahasa, dan sebagainya, etnis yang berbeda-beda, di situ kan terjadi pergulatan. Nah, pergulatan itu akhirnya mencari rumus-rumus baru bagaimana kita bisa membangun kebersamaan.